Oke guys, balik lagi di channel ini di Peluang Saham. Karena di pasar saham pasti akan selalu ada peluang. Udah lama sekali ya saya tidak upload video mengenai saham karena berbagai macam aktivitas. Nah, terus sekarang saya lagi ada di Jakarta ini, di Senayan, salah satu penginapan di Senayan. Nah, sekarang ada waktu senggang, jadi saya mau ya membuat beberapa statement atau cerita aja lah ya tentang saham di kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini itu kan market sedang crash ya, atau bursa saham kita IHSG sedang merah merona. Kenapa sih merah merona itu? Karena ya berbagai macam faktor lah ya, dari mulai kondisi geopolitik, terus kebijakan-kebijakan yang ada, terus lagi ya berbagai macam. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi sekarang agar kita tetap mendapatkan cuan atau tetap untung, bisa mengambil kesempatan, memanfaatkan peluang yang ada, supaya kedepannya portofolio kita semakin kuat, semakin sehat. Kalau kita bisa melewati crash yang sekarang ini dengan santai, masih bisa tidur nyenyak, terus masih bisa beraktivitas seperti biasa, berarti portofolio kalian itu sebenarnya sudah sehat. Tapi jangan senang dulu, jangan berbahagia dulu, karena pada saat market seperti sekarang sedang crash, itu sebenarnya waktu kita untuk memanfaatkan peluang. Harga-harga perusahaan bagus sedang jatuh, sedang harga di bawah, misal ya, misal. Tapi disclaimer on dulu, segala macam emiten atau saham yang saya sebutkan ini bukan rekomendasi ya. Jadi kalian harus ini dulu harus analisis dulu secara mandiri, karena kerugian itu kalian yang tanggung sendiri, dan kalau keuntungan, ada keuntungan, kalian yang nikmati sendiri. Oke, misal saham big bank kita perbankan. Oke, kalau di kondisi seperti biasa itu dividen yang akan kalian dapatkan itu paling 6% per tahun, 7%, 8% itu udah paling bagus. 8% per tahun itu sudah istimewa untuk perbankan ya. Pada saat harganya misalkan nih BBRI, tapi tetap disclaimer on ya, BBRI di saat harganya 5.000, kalian berani membeli BBRI saat 5.000, atau di saat mencapai harga 6.000, kalian wah, harga 6.000 nih, pasti akan naik lagi. Kalian berani beli BBRI. Kenapa? Karena kalian pikir harganya akan terus naik, perusahaannya aman, terus juga fundamentalnya bagus gitu kan. Sudah bertahun-tahun tidak pernah bolong membagikan dividen. Terus kedepannya juga kalian akan pikir prospeknya bagus, kalian beli di 6.000. Ya, 6.000 satu lot atau 100 lembar. Nah, kenapa sekarang harganya turun di harga 3.000, yang awal modalnya kalian 600.000 itu bisa mendapatkan 100 lembar atau satu lot. Sekarang 600.000 itu kalian bisa mendapatkan 200 lembar atau 2 lot, 2 kalinya. Itu baru 600.000. Gimana kalau kalian belinya 6 juta atau 10 juta, 20 juta, itu 2 kali lipatnya loh. Keuntungan dividen juga yang harusnya kalian dari 600.000 itu mendapatkan 60.000, mendapatkan berapa tuh? 640%-nya.
36.000 kan 6% ya, dari 600.000 itu 36.000, kalian akan mendapatkan 60.000, dan dikalikan apabila modal kalian besar. Terus kalian diamkan atau dividen investing untuk persiapan pada saat kalian pensiun atau kalian tua. Itu gimana ya istimewanya dividen investing. Jadi pada saat kita diam saja dan modal kita sudah menumpuk banyak di perbankan yang tidak siklikal. Kalau siklikal itu kan kita belum tahu ya kedepannya gimana gitu kan, growth-nya gimana, tergantung kondisi geopolitik, terus tergantung kebijakan. Kalau perbankan ini ya bisa dibilang growth ya, tiap tahunnya naik terus. Ada BRI, Mandiri juga di atas 11%, BNI, kalau BNI itu masih di bawah 10% lah. Terus BBCA aman banknya, cuma dividen yieldnya kecil ya. Terus kalau perbankan itu setiap tahun labanya meningkat, otomatis dividen yang dibagikan juga meningkat. Kita duduk manis, gak ngapa-ngapain, gitu kan, tetap olahraga, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, nggak mikirin usaha, itu mendapatkan 10%. Coba bayangkan aja ini kalian, karena kita kan dari perintis ya. Kalau dari perintis itu kan harus nabung saham dari sekarang, harus nyicil saham, nggak bisa ujuk-ujuk kita dapat uang 1 miliar kan. Dari mana kita dapat 1 miliar? Nah, boro-boro 1 miliar, 100 juta aja dapat dari mana itu kan. Nah itu makanya kita harus cicil dari sekarang, 1 lot, 2 lot, lama-lama akan menumpuk dan mendapatkan dividen dibelikan lagi saham. Lama-lama akan membesar, memperbanyak jumlah lot, terus akan memperbanyak dividennya dibelikan lagi, namanya dividen investing ya. Jadi dividennya itu jangan kita pakai apabila kita tidak membutuhkannya. Ya, terus dipupuk, lama-lama suatu saat kita akan panen guys. Ya, ingat itu guys. Jadi kalau misalkan punya uang gitu kan, janganlah dihabiskan, kita cicil. Kalau misalkan kalian sudah mulai, otomatis kalian pasti akan merasakan apa sih enaknya dividen investing gitu kan. Nanti kalau kalian belum mulai, banyak sekali alasannya ya, belum mulai, terus takut rugi gitu kan, takut perusahaannya hancur, takut perusahaannya delisting, segala macam, berbagai macam fear, ketakutan yang ada di kepala kita nih. Otak kita itu paling jago lah kalau membuat skenario terburuk gitu kan. Padahal nggak terjadi. Coba bayangkan, perbankan kita, Mandiri, BRI itu dari tahun berapa ada, dan setiap kali krisis dia tetap bisa bangkit lagi gitu kan. Nah, gimana kita berpikir perusahaan itu akan hancur? Ya, jadi ayolah berpikir, berpikir kita membesarkan jumlah saham kita atau lot kita itu seperti kita membesarkan hewan peliharaan kita, atau kita membesarkan kalau yang udah punya anak, membesarkan anak kita. Kita itu jangan berpikir negatif. Kalau kita misalkan punya anak nih ya, otomatis kita akan berpikirnya gimana anak kita supaya tumbuh tinggi, sehat, pintar. Nggak ada kan kita mau kedepannya anak kita mau sakit-sakitan segala macam, itu nggak ada. Jadi berpikirnya seperti itu, berpikirnya pasti anak kita itu kalau misalkan kita ada di posisi yang benar, ada di perusahaan yang benar,
anak kita itu pasti akan tumbuh dengan baik. Begitu juga saham. Kita itu seperti memiliki gitu loh. Seperti memiliki, dan kita berharap 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, perusahaan itu akan terus tumbuh dan berkembang. Semakin perusahaan itu bertumbuh atau berkembang, otomatis dividen yang akan kita dapatkan tuh semakin tinggi. Dan suatu saat, kalau kalian workaholic gitu kan, mau tetap bekerja, ya silahkan. Karena itu tidak bisa membatasi kalian. Karena setiap orang tuh berbeda-beda kan karakteristiknya. Kalau misalkan kalian ingin diam saja di rumah, menikmati masa-masa tua gitu kan, dengan hobi-hobi kalian, misalkan ada yang hobi mancing, ada yang hobi olahraga, atau hobinya bercocok tanam, segala macam, silahkan kerjakan. Dan tidak melepaskan penghasilan kalian setiap tahun cair. Misalkan kalian sudah banyak nih sahamnya, karena ditabung dari sekarang, dipupuk dari sekarang, mencapai 1 miliar misalkan. Nah, dari 1 miliar itu, atau misalkan kita genapkan saja lah, jadi 1,2 miliar atau 1.200.000.000 dapat nih, kita tabung di saham yang sangat aman. Ya resiko pasti ada lah ya, tapi kita harus meminimalkan resiko. Nah, di perusahaan yang aman, misalkan perbankan kita, nah dividennya itu 10% kan, 10% dari 1,2 M itu 120 juta. 120 juta per tahun dibagi 12 bulan, kita itu tetap dapat penghasilan 10 juta per bulan. Kita nggak perlu berusaha, atau kalau mau tetap berusaha itu sebagai tambahan uang kita 10 juta per bulan. Mantap kan? Itu. Jadi kalian itu jangan berpikir kerja, kerja, kerja. Suatu saat kalau misalkan kita sudah menua, tenaga kita sudah sedikit berkurang, terus kita sudah tidak selalu sehat gitu kan, tubuh merasa kurang fit segala macam, kita tuh, pikiran kita tuh tetap tenang. Karena ada fondasi, ada fundamental di diri kita yang kuat. Ada kita tidak memiliki pikiran bagaimana cara kita mendapatkan uang lagi, atau bagaimana cara kita bertahan hidup gitu loh. Kita sudah mendapatkan penghasilan pasif. Itu guys, pentingnya kita memiliki saham tuh. Kalau misalkan kita punya emas, oke lah, bagus gitu kan, kita punya emas. Tapi misalkan kalian ya punya emas, suatu saat pada saat pensiun itu 120 gram atau 100 gram saja. Nah, pada saat kalian membutuhkan uang untuk bertahan hidup, untuk hidup sehari-hari, kalian itu tidak ada dividen. Yang ada, kalian perlu misalkan bayar pajak kendaraan, kalian jual emas. Terus kalian mau makan, kalian jual emas, uangnya habis lagi, dijual emas. Semakin sedikit semakin berkurang jumlah emas yang kalian punya, lama-lama habis guys. Kalau saham itu tidak. Jadi sahamnya tetap utuh, dividennya yang kalian nikmati. Sahamnya tetap utuh. Atau misalkan dari 10 juta itu, dari 10 juta per bulan itu kalian cuma bisa cuma menghabiskan, ini kalau ini ya gaya hidupnya sederhana ya. Kalian tuh berhemat. Kalian itu cuma menghabiskan 7 juta per bulan. 3 jutanya bisa kalian belikan lagi sahamnya. Lama-lama itu semakin nambah jumlah dividen kalau kalian belikan lagi. Seperti itu guys. Jarang-jarang loh ini perbankan kita di atas 10%, ada 11%, bahkan ada yang hampir 12%. Kapan lagi gitu kan manfaatkan? Karena orang yang bisa memanfaatkan ini adalah
orang yang berani. Di saat semua lembaga atau semua banyak youtuber yang menebarkan fear, ketakutan tentang IHSG, tentang pasar saham. Nah, disitulah para investor yang sukses mengambil peluang. Di saat semua orang takut, investor yang cerdas, yang pintar itu, yang berani itu memanfaatkan dengan membeli sebanyak-banyaknya saham-saham yang growth, yang bagus, yang fundamentalnya bagus untuk dimiliki untuk jangka waktu yang panjang. Tidak perlu dijual, tidak masalah kalau kita tidak membutuhkan uangnya. Nah, seperti itu guys. Jadi dunia saham itu memang bukan untuk orang yang lemah. Bagaimana sih orang yang lemah itu? Orang yang lemah itu ada minus 1%, 2%, itu langsung dijual. Apalagi yang 10%, 20% itu sudah gemeter. Aduh gimana, ini besok gimana. Itu bukan untuk orang yang lemah. Jadi dunia saham itu untuk orang yang kuat, untuk orang yang mentalnya bagus. Dia bisa berpikir dengan jernih pada saat market crash. Pada saat market bullish atau naik terus, itu ya ini kata orang-orang ya, bukan kata saya. Jadi monyet masukin uang ke dunia saham atau membeli saham itu udah pasti untung guys. Monyet tuh, apalagi kalian. Nah, kalau misalkan pada saat market crash, itu disitulah baru kalian ketahuan siapa yang emang mentalnya kuat, terus bisa bisa tidur nyenyak. Disitulah kita bisa tahu mana yang udah panik jual duluan gitu kan. Di mana orang yang bisa mengambil peluang, disitulah semuanya terlihat. Oke guys, karena kepanjangan ya, jadi sepertinya sekian dulu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi semoga kalian berada di jalan yang benar, fondasi portofolio kalian benar. Untuk sekarang ya, karena saya juga mengoleksi saham-saham siklikal seperti batubara dan lain-lain, ya kita tidak apa-apa, nggak usah panik-panik menjualnya gitu kan, karena perusahaan tersebut pasti akan bisa balik lagi, bisa balik lagi profit suatu saat nanti pada saat waktunya tiba. Kalau misalkan kita mengalami kerugian berapa, 10% sampai 50%, ya tidak masalah kalau kita tidak membutuhkan uang tersebut gitu kan. Makanya investasi untuk orang investasi dengan uang yang dingin, jangan untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi investasi dengan modal pinjam gitu kan, jangan. Apalagi ya, kita itu harus bisa beradaptasi guys, karena kondisi saat ini tuh sangat-sangat tidak stabil. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, tidak bisa memanfaatkan peluang, kapan kita akan bisa belajar untuk menjadi investor yang lebih baik? Oke, thank you guys. Sampai jumpa lagi di suatu saat nanti pada saat saya upload video. Semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you. Kembali lagi di Peluang Saham, karena di dunia saham itu pasti akan selalu ada peluang. Thanks, goodbye.